Intinya sih mau bilang begitu aja. Saya mau tanggapi begini ya, kita itu sebenarnya tidak bisa menjadi malaikat yang selalu baik setiap waktu tanpa ada salahnya sama sekali, itu tidak mungkin. Tapi kita juga bukan syaiton gitu yang selalu menantang, yang selalu mengajak keburukan gitu. Itu juga kita bukan itu. Kita adalah manusia yang dia posisinya ada di tengah-tengah dua makhluk itu. Fa'al maha, fa'al maha, fujuroha wa taqwaha. Jadi maksudnya manusia itu diilhami dua jalan, fujur dan takwa. Dia bisa baik, dia bisa buruk gitu. Artinya adalah kita harus memahami juga, memberikan ruang maklum. Di satu fase kita bisa menjadi orang yang sangat kondusif dan baik terus. Kemudian di fase yang lain kita bisa, memang bisa di pekan tertentu tuh kita kok kayaknya salah mulu ya gitu, kok kayaknya bocor mulu ya. Itu balik lagi ke slide yang pertama dan masih nyambung sama Teh Ina yang pertanyaan sebelum yang pertama, kita wajib memaklumi bahwa kadang kita ini adalah pembelajar yang bisa salah. Terus kita nggak bisa standby untuk dalam kondisi tertentu terus menerus. Kita itu makhluk, manusia itu makhluk dinamis, bukan makhluk statis. Jadi optimisme pertama adalah saya mau mengatakan begini, bahkan saya pun pernah atau mungkin bahkan sering merasa di satu waktu tertentu, kurun waktu misalnya 2 hari, sehari tertentu, kayaknya sulit sekali, kurang stabil banget emosi gitu, dan kemudian nggak enak kerasa, saya mendeteksi itu. Cukup sampai aware, oh iya dalam pekan ini nggak bagus, kondisi saya lagi nggak bagus. Tapi jangan merutuki, oh berarti saya ibu yang buruk, saya nggak pantas, nggak layak. Nah itu tuh membuat kita kualitasnya jadi turun. Ya tadi, katakanlah, oh ya saya pembelajar yang bisa salah, saya tadi salah. Berikutnya adalah perbaiki dari kesalahan, belajarlah dari kesalahan itu. It's okay to make mistake as long as you learn from that mistake. Bahasa Jermannya. Apa? Nggak apa-apa berbuat salah selama kita belajar dari kesalahan itu. Tinggal diperbaiki. Orang yang aware bahwa kita dirinya adalah pembelajar yang bisa salah, dia akan minimal tuh dia mendeteksi dulu, oke, salahnya di mana? Oh, kalau saya suka ini ya, kalau saya pribadi mendeteksi tiap saya emosional sama anak, itu adalah kondisi di mana saya lagi punya fokus besar, yang fokus besarnya sebesar fokus kepada anak. Misalnya saya lagi punya kelas nih sama suami, kelasnya kelas ayah dan ibu selaras fitrah. Itu angkatan pertamanya baru berjalan. Sekarang baru pertemuan kedua mau pertemuan ketiga, dan itu alhamdulillah enak sekali gitu sekarang berjalannya. Cuma waktu prepare namanya angkatan pertama, kami sangat mencurahkan energi, perasaan, pikiran semuanya ke sana. Sayanya fokus ke sana, suami fokus ke sana. Anak-anak tuh jadi kayak nggak keperhatiin gitu. Nah, ketika ada fokus yang lebih besar dari fokus anak, itu akan membuat kita bercabang. Kalau kepada saya adalah kondisinya, jadi saya nggak terlalu bisa selalu stabil kepada anak, karena saya lagi mikirin hal lain. Memang bagi ibu, poinnya kalau yang saya rasakan adalah jangan terlalu banyak kegiatan yang menyita perhatian dan fokus pikiran juga hati kita lebih besar dari fokus perhatian kita kepada anak. Karena switching, ya misalnya kita switching antara kegiatan satu terus anak, kegiatan lagi anak lagi, switching berkali-kali, bikin pusing, bikin emosional. Bisa evaluasi, nah itu beda-beda. Saya berikan aja kata kuncinya, ini masih sama, introspeksi, evaluasinya ke dalam. Gak usah pertanyakan kenapa saya ya kepada orang lain, kan orang lain juga bingung. Aslinya jawaban yang ada di dalam diri kita ketika kita terkoneksi sama Allah. Banyak-banyak waktu luang tuh terkoneksi sama Allah di sana sambil mengintrospeksi, mengevaluasi, dirunut. Kenapa ya emosional ya, apa ya? Terus deteksi tiap emosi itu pencetusnya apa, kejadian apa, di saat kondisi saya lagi apa gitu. Itu beda-beda. Kalau saya seringkali emosi itu kalau saya punya tanggung jawab yang sama besarnya dengan tanggung jawab saya ke anak. Begitu beres tuh kelas kemarin saya adakan, running angkatan 1, pertemuan 1, udah saya bilang, selesai, saya sudah tidak akan memikirkan porsi ini dengan besar lagi, saya akan running aja, porsi besar saya kembali ke anak, gitu. Nah itu karena saya mendeteksi apa sebabnya. Silakan ya Teh Sela. Pertama adalah optimisme bahwa kalaupun salah, itu tuh kalau ada fase salah seminggu misalnya, ya sudah, it's okay to make mistake as long as you learn from that mistake. Dan kita tuh pahamilah setiap kesalahan itu membuat kita belajar jadi hamba Allah yang lebih bagus, kualitasnya meningkat selama kita belajar dari kesalahan itu.
Selanjutnya, gali ke dalam. Saya akan tekankan selalu gali ke dalam. Tidak perlu terus mencari pihak lain atau harus baca apa ya, ke dalam. Karena Allah sudah ilhamkan cara yang paling pas. Kalau ke ibu tuh Allah udah install di dalam. Tinggal bagaimana kita mampu menggali dengan menikmati jeda. Nangis nggak apa-apa, nangislah. Nangislah di hadapan Allah, nangislah di jeda itu sambil menganalisa. Oh, ini sebabnya ya. Tinggal apa yang jadi sebab dikurang-kurangin. Oh, saya sebabnya karena banyak kegiatan domestik. Kalau saya dari awal bangun pagi udah ngerjain ini, itu, nyapu, ngepel, beres sih rumah, kinclong sih, tapi abis kinclong capek. Pas abis capek anak bangun malah kitanya sisa-sisa energi. Udah, turunin, jangan banyak-banyak kerjain domestik di awal bangun tidur. Longgarkan yang bukan prioritas itu, gitu. Kalau Teh Ina, saya ini sebenarnya kurang begitu menangkap apa yang jadi poin pertanyaannya, tapi intinya adalah nggak usah fokus sama orang lain, karena tadi saya merasa Teh Ina juga memfokuskan diri tentang orang lain. Fokus saja sama diri. Kalau mau mendeteksi, deteksilah diri. Kita nggak bisa deteksi orang lain itu nanti gimana gitu ya. Deteksi diri, hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol, dan satu-satunya yang bisa kita kontrol, kendalikan hanya diri kita sendiri. Kita melonggarkan diri atas kesalahan orang lain, ya itu adalah bentuk kita. Islam menyuruh kita gitu loh adabnya. Kalau kepada orang lain berilah uzur, bahkan sampai 70 kali. 70 uzur maksudnya. Misalnya ada orang melakukan perbuatan buruk, itu kita kalau bisa 70 uzur tuh, maksudnya oh barangkali dia lagi capek, oh barangkali dia kekurangan kasih sayang, oh barangkali dia LDM sama suaminya, jadi julid sama saya yang suaminya deket sama saya misalnya. Maksudnya kita bareng suami, dia LDM, jadi oh kayaknya dia cemburu gitu. Kasih uzur. Jadi ketika kita melonggarkan kesalahan orang, itu bukan kita membenarkan kesalahan orang itu, tapi emang adabnya berikan uzur supaya apa? Menyelamatkan overthinking kita, menyelamatkan mental kita. Gitu poinnya. Dan kalau kita memberi uzur pada diri sendiri, itu karena kita memahami diri kita adalah pembelajar yang bisa salah. Gitu Teh. Saya ada satu pertanyaan yang saya mau jawab, Teh. Teh siapa tadi? Teh Arum? Walaupun sudah mau jam, nggak apa-apa ya. Ini soalnya tadi ada yang nanya, kenapa kepada anak orang lain itu kita lebih mudah tenang, tapi kalau sama anak sendiri kayak susah gitu. Nah, itu saya mau highlight, soalnya ada satu pertanyaan yang kayak yang lain tuh pada, saya juga. Jadi mau saya jawab. Iya, pertama-tama begini. Kalau kepada anak orang lain itu kita tidak punya ekspektasi dan harapan. Gampang aja, ya kan? Ya anak-anak orang gitu. Jadi kita kalau nggak punya harapan kan cenderung woles ya. Tahu woles nggak sih? Slow, santuy gitu. Karena kita nggak punya harapan apa-apa. Kita merasa juga tidak bertanggung jawab atas kehidupan anak tersebut secara kehidupan besar gitu. Jadi ternyata kita menyadari bahwa kalau slow, kalau woles kita lebih bisa mengendalikan diri ya. Nah, kepada anak sendiri itu kita punya karena kita punya ekspektasi, bukan ekspektasi atau ya, harapan. Kita punya keinginan anak tuh kualitas sikapnya kayak gimana. Punya keinginan kata-kata yang mereka pilih itu apa. Harapan itu, bahkan harapan kecil sampai harapan mereka kelak di masa dewasa, itu yang bikin kita cenderung, harapan itulah yang membuat kita ya cenderung agak punya sisi perasaan yang lebih besar gitu ke anak. Itu sebetulnya karena ada sisi harapan itu. Jadi harus gimana? Coba kita gali masing-masing ya. Kita perlu menganalisa harapan itu perlu atau tidak. Harapan yang menjadi cikal bakal kita yang mudah emosi itu harapan yang sesuai dengan kehendak Allah atau tidak gitu. Sesuai tahap perkembangan usianya atau tidak. Misalnya kita punya harapan anak kita itu kalau ada tamu dia sopan, tapi kok pas ada tamu itu dia malah misalnya lari-lari, lompat-lompat, teriak-teriak, yang kita maknai itu nggak sopan misalnya. Itu harus dievaluasi adalah itu pas nggak harapan itu pada anak kita yang ternyata masih umurnya di bawah 7 tahun gitu. Terus kita perlu evaluasi juga, kita memang pernah briefing nggak untuk bagaimana menyambut tamu misalnya.
Lalu termasuk juga mengevaluasi, ini sesuai nggak ya tumbuh kembangnya, lompat-lompat, lari-lari gitu. Ternyata memang masih pas ya, karena dia fitrah jasmaninya menuntut dia dipenuhi hak bergerak aktifnya misalnya. Nah kan ketika tahu gitu, nggak apa-apa kita mengizinkan ada satu momen ketemu tamu yang anak kita berlaku begitu. Tapi setelah kita mengizinkan itu artinya kita nggak negur yang marahin gitu loh. Ya kita mengizinkan aja mereka berbuat aja dan kita paling minta maklum sama tamu. Setelah itu ketika tamunya pulang, kita susun rencana. Idealnya bareng suami untuk menyampaikan, menyepakati bareng anak apa yang harus dan tidak boleh, apa yang boleh dan tidak boleh ketika ada tamu. Bagaimana mulai mendidik adab, mempesonakan adab, lewat cara apa. Nah gitu. Jadi di breakdown gitu. Segala kekhawatiran tuh di breakdown. Khawatirnya karena apa, marahnya tuh karena apa. Lalu kalau apa-apa marah. Ada yang tadi yang nanya juga, kenapa ya kalau saya tuh apa-apa langsung marah, apa-apa. Itu namanya skema. Skema itu trigger respon. Trigger respon. Itu skema tuh. Trigger tuh ada pencetusnya, responnya kayak langsung. Pencetusnya, responnya langsung. Itu namanya reaktif. Respon reaktif. Itu biasanya skema yang didapat dari kebiasaan. Entah kebiasaan yang dia dapat perlakuan begitu waktu kecil misalnya, atau kebiasaan memang sehari-harinya dia memang begitu juga ke pihak lain. Kitanya memang begitu misalnya ke pihak lain yang bukan anak kita, itu dari masa mudanya, dari kita selama perjalanan masa sebelum nikahnya. Itu namanya skema. Berarti apa? Break the rule. Skemanya dipatahin. Turunin skemanya. Oh, ada pencetus langsung marah. Pencetusnya langsung responnya marah. Berarti jeda. Patahin tuh maksudnya breakdown ya, break the rule. Habis ada pencetus, jeda dulu untuk berpikir. Nah, ini namanya respon proaktif. Jadi reaktif itu adalah kalau ada pencetus langsung respon, nggak ada mikir. Berikan untuk jeda. Dan ini pasti susah. Kenapa? Karena kebiasaan itu mungkin sudah berlangsung selama 20 tahunan. Nikah umur berapa? Misalnya 25. Punya anak umur berapa? 26. Berarti selama 25 tahun itu kita udah kebiasaan punya skemanya merespon dengan marah. Lalu kita baru berlatih untuk merespon tidak dengan marah, tapi dengan cara yang lain, lebih tenang. Barulah kita mulai. Berarti bisa salah nggak? Bisa kebablasan nggak? Bisa bocor nggak? Nggak bisa. 25 tahun lah kita udah biasa respon dengan marah. Baru kita mulai belajar respon dengan tenangnya baru sehari, 2 hari, enggak. Jadi jangan sampai nggak apple to apple. Kita pun menghakimi diri kita tidak proporsional. Aku mah udah nggak bisa. Lalu kita baru latihannya baru 2 hari. Latihannya baru 2 bulan. Baru 2 tahun versus 25 tahun. Gitu. Berikan ruang ya, banyak-banyak berikan ruang untuk kita tuh jangan perfect banget gitu. Kita pembelajar. Kita nih pembelajar kok. Kita pun kalau salah tidak maksud untuk salah kan? Ya kan? Kita nih nggak maksud untuk salah.